Teman di rumah pasti nggak asing lagi lah dengan permainan ini. Gak perlu susah membuat kolecer berputar. Kalau di daerah pantai begini sih, tinggal lari. Wuss, wuss, wuss. Pada zaman kakekku dahulu, kolecer dipakai untuk mengusir burung di sawah agar tidak memakan butiran padi. Sedangkan dorongan yang aku mainkan bisa berguna juga untuk mengangkut atau membawa barang. Walaupun pada sedang terik, kalau bermain di tempat indah seperti ini sih, jadi gak terasa capek. Hehehe. Ada Kak Cindy dan Bibi Devi bawa ikan layur. Kira-kira mau dibawa kemana ya? Bolang, hayu orang ilu kata teh. Nggak mau teh. Ya kurang tinggalan sini. Ini dia tempat pembuatan kerupuk milik pamanku Wahab. Ada beberapa jenis kerupuk yang dibuat di sini. Salah satunya kerupuk jaat. Nah, supaya rasa kerupuk jaat ini lebih enak, kami membutuhkan ikan layur sebagai bahan tambahannya. Mang iya mang lauk nama. Oh iya nih, kabat aku bantuannya orang ya. Warna-warni ini. Ayo berak itu. Sebelum membuat adonan kerupuk, siapkan bumbu dan bahan-bahannya yuk. Potong ikan layur menjadi beberapa bagian agar cepat matang ketika dikukus. Oh iya, jangan lupa bersihkan isi perutnya juga ya. Setelah bersih, kukus ikan kurang lebih 15 menit. Sambil menunggu ikannya matang, haluskan bawang putihnya. Nah, ikannya sudah matang. Pisahkan daging ikan dari durinya. Jangan sampai ada duri yang tertinggal ya. Tumbuk daging ikan layur. Lalu campurkan dengan bawang putih yang sudah dihaluskan. Ini dia adonan utama kerupuk jaat. Sebelum dipanaskan, tepung tapioka dicampur air dingin terlebih dahulu agar tidak menggumpal. Lalu panaskan. Tambahkan garam, adonan ikan dan bawang putih yang sudah dihaluskan tadi. Beri pewarna makanan. Aduk sampai semua adonan menjadi bubur. Satu wajan besar ini dapat menampung 25 kg tepung tapioka loh. Untuk 25 kg tepung tapioka memerlukan garam 2 kg dan bawang putih 1 kg. Campur adonan bubur dengan tepung tapioka. Aduk-aduk semua adonannya. Dalam sehari, Paman bisa menghabiskan 150 kg tepung tapioka. Banyak sekali ya. Yuk Kak, kita bantu Paman supaya adonannya cepat kalis. Masukkan adonan yang sudah kalis ke alat ini sampai penuh. Tekan adonan di atas keranjang. Keranjang ini digunakan supaya adonan yang sudah dicetak dapat dikukus bersama-sama. Proses ini sangat cepat, jadi kita harus kompak mengoper dan menyusun keranjang. Kalau sedikit saja terlambat, adonannya bisa kusut. Adonan yang sudah selesai dipres atau ditekan harus dikukus selama 15 menit dengan suhu 90 derajat. Paman memakai kotak kukusan yang dialiri uap panas agar adonannya cepat matang.
Awas, panas. Ini dia adonan yang sudah matang. Setelah dikukus, pindahkan ke alas bambu dan diamkan sampai dingin. Sekarang potong adonan kerupuk jaat kurang lebih 4 cm. Jangan sampai warnanya tercampur ya. Biasanya penjemuran memerlukan waktu sekitar 2 atau 3 hari. Untung sudah ada kerupuk yang kering. Langsung saja kita goreng yuk. Begini tips menggoreng kerupuk agar mengembang sempurna. Tuang kerupuk ke wajan kecil, siram dengan minyak panas. Setelah dirasa cukup, pindahkan minyak ke wajan yang lebih besar. Tuh kan, kerupuknya langsung mengembang dan berenang. Jam deh kerupuk renyah dan matang sampai ke bagian dalamnya. Kerupuk jaat dapat bertahan selama 2 bulan. Paman biasa menjual kerupuk jaat Rp500 per bungkus atau Rp8.000 per pak. Ayo, siapa mau coba? Jangan lupa mampir ya. Wah, Dadut sepertinya kekenyangan sampai tertidur pulas. Setelah membantu paman membuat kerupuk, saatnya kita membuat cemilan yang mengenyangkan dari kerupuk jaat. Langsung saja kita siapkan bumbunya. Kupas bawang putih dan bawang merah. Tambahkan sedikit garam, lalu haluskan. Selain untuk menambah rasa, pemberian garam ini juga untuk memudahkan menghaluskan bawangnya loh. Peras kelapa yang sudah diparut untuk diambil santannya. Tambahkan tepung tapioka ke dalam santan, lalu aduk-aduk sampai merata. Masukkan bumbu yang sudah halus. Tambahkan sedikit garam dan masak adonan sampai panas. Terakhir, masukkan kerupuk jaat yang masih kering. Aduk lagi sampai kerupuk jaat menjadi lunak. Ayo Adi, jaga apinya jangan sampai padam ya. Setelah mengental, pindahkan ke cetakan yang terbuat dari tempurung kelapa. Oh ya, sebelumnya tempurung kelapa ini sudah dioles minyak goreng supaya tidak lengket. Kuenya belum jadi teman-teman. Sabar ya. Kukus dahulu semua kuenya sekitar 30 menit. Angkat dan keluarkan dari cetakan. Jadi deh. Panas ya, panas. Ini dia kue cipuk yang berarti aci kerupuk. Kade. Nah, ada lagi kan ide cemilan nikmat dari kerupuk mentah selain seblak? Selain menarik, pastinya enak. Langsung saja kita cicip yuk. Buru Dadut. Rasanya gurih, kenyal, aroma ikan layur dari kerupuk jaatnya masih terasa. Ayo teman-teman, tambah lagi, mumpung masih hangat. Aduh, Paman, hati-hati. Apa armoron si Mang teh? Wah, ternyata Paman terjatuh karena buru-buru ada makanan. Tenang, Paman. Kuenya masih banyak kok. Nyeri mata dirasa lapar nu karasa mata.
Beberapa warga sudah berkumpul dan makanan sudah tersaji semua nih. Saatnya kita berdoa sebentar. Dan saatnya menikmati. Bagian tengah nasi tumpengnya berisi nasi kuning dan mie. Ayo Kak, bagi semua makanannya. Hari ini Abah mengadakan acara adat Puncak Manik, yaitu bersyukur atas hasil panen yang berlimpah. Agar di tahun-tahun yang akan datang, hasil panen lebih banyak atau dilipat gandakan. Biasanya acara ini diadakan setelah musim panen selesai. Jangan lupa bersyukur ya teman-teman, atas semua hal yang kita dapatkan dan kita miliki. Kali ini kami akan menangkap lobster. Oh iya, alat tangkap ini namanya jodang, yaitu jaringnya diberi bulatan pada bagian pinggirnya. Semangat! Ayo dayung terus paman. Balang, teteng ada gua di dinya jeung dadut. Sok sing loba menang lobsterna. Gak usah heran. Paman memakai piring ini untuk mendayung supaya lebih cepat sampai. Selain itu, piring juga lebih ringan dan mudah disimpan. Ini dia tempat yang cocok untuk memasang jaring. Ayo Paman, lempar jaringnya. Nah, perairan dangkal yang banyak terumbu karang inilah tempat kesukaan lobster. Di sini ada banyak sumber makanan si lobster loh. Setelah semua jaring terpasang, saatnya mengambil jaring yang sudah dipasang kemarin. Tarik talinya teman-teman. Hore! Dapat juga lobsternya. Biasanya tidak semua jaring bisa menjerat lobster. Tapi kali ini hampir semua jaringnya berhasil terisi. Ayo teman-teman kumpulkan. Jangan sampai ada yang terlepas. Lobster yang tertangkap harus dijaga agar tetap hidup. Karena lobster yang hidup harganya mahal loh. Langsung saja kita bawa ke pantai yuk. Lobster yang terjerat jaring dipisahkan berdasarkan jenis dan ukurannya. Ini dia jenis lobster yang ada di pantai Ranca Buaya ini. Lobster hijau atau lobster bambu, lobster batik, dan yang paling mahal lobster mutiara. Sebelum lobsternya kita masak, yuk kita cari bahan tambahannya. Kita akan memanen nanas merah atau nanas buaya. Ngarit, Mang. Ngarujak, ngarit. Ayo jukut kerdoma, ngarit berarti. Dadut, ada-ada saja. Nanas merah di kebun Abah Nin ini mulai ditanam sejak 5 tahun yang lalu. Ada sekitar 500 pohon di kebun Paman. Dari buku yang aku baca, nanas merah memiliki kandungan vitamin C yang lebih tinggi dibandingkan nanas biasa. Vitamin C ini mengandung antioksidan yang bisa menangkal virus flu dan batuk. Selain itu, di balik kulitnya yang tajam, nanas juga bisa untuk mencegah penyakit jantung loh. Perbedaan nanas merah dengan nanas biasa selain kandungan vitamin, yaitu pada ukurannya. Nanas biasa lebih besar dan cepat matang. Sepertinya sudah cukup banyak buah yang kita ambil hari ini. Mamang, kembali ganas namang. Oh alang, biasa ganas gitu mah. Mau? Oh ya satu. Satu ayo baru orang mau balik weh. Ayo. Berat cek ya gitu. Ada leleur ya. Paman.
nanas merah memang paling enak dimasak dengan lobster. Sebenarnya, kandungan enzim bromelain pada nanas dapat berguna untuk mengempukkan daging. Nah, untuk makanan laut seperti lobster, nanas berguna memberi rasa segar dan menghilangkan amis pada masakan. Kita siapkan bumbunya ya. Haluskan bawang merah dan bawang putih. Ketika air mendidih, tandanya lobster siap untuk dimasak. Masukkan satu persatu ke wajan ya. Masak sekitar 15 menit. Jangan terlalu lama merebusnya ya, supaya daging lobsternya masih tetap empuk. Nah, lobsternya sudah berubah warna. Tandanya sudah siap diangkat. Olo Ari Dadut, kalau kadi emam kan itu tejang dipasak. Aduh, Dadut, bisa-bisa makanannya habis duluan nih sebelum matang. Tumis bumbu yang sudah halus, masukkan udang, saus tomat, tambahkan sedikit air dan gula merah. Masukkan potongan jagung dulu, karena lebih lama matangnya. Lalu brokoli, lobster, potongan daun bawang, dan yang terakhir potongan nanas merah. Tinggal aduk yang rata. Jadi deh masakan kita, lobster nanas merah dari Caringin. Selain nanas, lobster juga baik untuk kesehatan jantung karena mengandung omega 6. Yuk, langsung saja kita santap. Bagian badan ini nih yang paling banyak dagingnya. Tinggal buka kulitnya dan nikmat. Rasa bumbunya meresap sampai ke dalam daging. Rasa asam dari nanasnya juga pas, bikin nafsu makan bertambah. Dalahan naon teh meni siga nunggueun kieu pasakan teh. Ayo lobster mah urang sarengan ya yuk. Teu kudu ditawaran ningali lobster balotot kieu mah siap lah. Paman tahu aja, datangnya ketika makanan sudah matang. Mang, itu cukup mah lebihkan ka doma. Tong mikiran doma keur kieu mah anu penting mah wareg beuteung komo ningali lobster balotot kieu. Kan kambingnya juga perlu makanan, Paman.